warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Bidan Ria. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit mengenai IMS dan ISR. Tahu nggak sih apa itu IMS dan ISR? Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu IMS dan ISR, tetap di sini ya. Kita akan IMS itu adalah infeksi menular seksual. Gimana penularannya? Dengan cara berhubungan seksual. ISR adalah infeksi saluran reproduksi yang disebabkan oleh organisme yang berada di saluran reproduksi atau diperoleh dari luar selama melakukan hubungan seks atau karena prosedur pengobatan. Udah pada tahu nggak sih apa aja yang disebut dengan saluran reproduksi? Bagian mana aja sih yang dikatakan sebagai reproduksi? Oke teman-teman semua, saya akan memberi gambaran sedikit mengenai apa aja sih saluran reproduksi itu. Bagian mana aja sih? Kalian bisa lihat ya. Di sini ada gambar saluran reproduksi laki-laki dan ada saluran reproduksi perempuan. Oke, bisa kelihatan ya? Oke, jadi saluran reproduksi untuk pria itu terdiri dari uretra, dari rektum, dari kantung kemih, dari testis, dari buah zakar ya, ada penis juga, dan ada prostat. Dan untuk wanita sendiri itu terdiri dari ovarium, tuba falopi, kantung kemih, rektum, rahim, mulut rahim, vagina, dan uretra. Sekarang pastinya teman-teman semua udah pada tahu apa aja organ reproduksi wanita dan pria. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis IMS dan ISR dan cara penularannya. Ini sangat penting dan sangat perlu untuk diketahui oleh semua teman-teman, terutama remaja, karena remaja itu lebih rentan untuk melakukan hubungan seksual. Yang pertama yaitu infeksi endogen, berasal dari organisme yang biasanya ditemukan di vagina. Infeksi ini tidak ditularkan dari seseorang kepada orang lain karena ini bersifat bakteri atau jamur. Biasanya disebut dengan vaginosis bakterial. Yang kedua, infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, ini cukup berbahaya ya teman-teman. Ini berasal dari hubungan seks bebas atau hubungan seks yang tidak aman. Penularannya yaitu tadi dengan cara berhubungan badan atau berhubungan seksual. Contoh penyakitnya apa aja nih? Contohnya gonore, chlamydia, sifilis atau raja singa. Terus ada juga herpes genital dan yang parah lagi yaitu HIV. Yang ketiga ada infeksi iatrogenik. Ini berasal dari dalam tubuh atau dari luar tubuh manusia. Untuk yang dari dalam tubuh, itu yang kita bahas tadi yang pertama, yaitu endogen dari vagina. Terus bisa juga IMS, cervix atau vagina. Terus kalau dari luar, itu yang berasal dari pemeriksaan atau sebuah tindakan. Cara penularannya melalui prosedur medis atau setelah pemeriksaan atau intervensi saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan dan lain sebagainya. Contoh penyakitnya yaitu PID atau biasa kita kenal dengan penyakit radang panggul. Terus bagaimana sih cara kita melakukan pencegahan dan penanganan bagi remaja atau bagi masyarakat yang sudah terkena IMS atau ISR? Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu cara pencegahannya. Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama yang pastinya kita harus menjaga kebersihan bagian organ reproduksi wanita maupun pria. Yang kedua, hindari seks bebas atau seks yang tidak sehat. Hindari juga bergonta-ganti pasangan bagi yang aktif melakukan hubungan seksual. Setia terhadap pasangan dan juga selalu memakai pengaman saat kita melakukan hubungan seksual. Cara penanganannya itu sendiri untuk
remaja yang sudah terinfeksi IMS ataupun ISR, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan sejak dini ke puskesmas. Untuk remaja yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, sebaiknya melakukan pemeriksaan untuk wanita vaksin yang tertentu. Pada tahu nggak apa aja akibat yang bisa ditimbulkan dari IMS atau dari ISR yang tidak segera ditangani dan tidak ditangani dengan tepat? Yang pertama yaitu penyakit radang panggul, infeksi saluran genital bagian atas, 3. Pemandulan, dan yang keempat jaringan perut dan penyumbatan sebagian atau seluruhnya pada tuba falopin. Itu adalah sebagian daripada akibat dari IMS atau ISR yang tidak ditangani dengan segera. Intinya adalah hindari pergaulan dan seks bebas. Ingat, mencegah lebih baik daripada. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit ulasan mengenai IMS dan ISR. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini.